Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta dari jamak taksir. Sebagaimana kita ketahui pada pembahasan terdahulu bahwa jamak taksir adalah merupakan pembagian daripada jamak. Jamak ada dua. Ada yang masuk dalam kategori jamak salim, ada yang masuk dalam kategori jamak taksir. Jamak salim ini nanti ada dua, ada jamak salim mudzakkar, ada jamak salim muannas. Salim artinya selamat, sementara taksir artinya pecah. Maksud daripada selamat itu artinya adalah bahwa bentuk jamak tersebut tidak merubah dari bentuk mufradnya. Sementara jamak taksir adalah jamak yang bentuk jamaknya berubah dari bentuk mufradnya. Ini adalah jamak taksir. Kita ambil contoh perbedaan antara jamak salim dan jamak taksir. Contoh daripada jamak salim seperti lafadz muslimun. Lafadz muslimun ketika dibentuk menjadi jamak salim, maka dia akan menjadi muslimuna atau muslimatun. Kita lihat dari contoh ini bahwa bentuk mufradnya yaitu lafadz muslim ketika dirubah menjadi bentuk jamak ini tetap tidak mengalami perubahan. Pada bentuk jamaknya lafadz muslimnya tetap hanya mendapatkan tambahan di akhir kalimatnya. Pada contoh muslimuna ini bentuk tambahannya adalah wawu dan nun, sementara ketika pada lafadz muslimat huruf tambahannya adalah alif dan ta. Ini adalah contoh daripada jamak muslim. Sehingga karena memang bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan, maka jamak ini disebut dengan jamak salim. Jikalau jamak taksir, bentuk mufradnya ini akan berubah. Contohnya seperti lafadz qolamun. Pada lafadz qolamun ini terdapat 3 huruf. Qaf urutan pertama, lam pada urutan kedua, dan mim adalah urutan yang ketiga. Ketika lafadz qolamun ini dibentuk menjadi jamak, maka akan menjadi aqlam. Pada lafadz aklam ini terdapat penambahan huruf. Jikalau pada lafadz qolamun terdapat 3 huruf, ketika pada lafadz aklam menjadi 5 huruf. Dari sini diketahui bahwa lafadz aklam mendapatkan tambahan 2 huruf. Kemudian kita lihat urutan dari huruf hijaiyahnya. Ketika pada bentuk mufradnya qaf berada pada urutan yang pertama, tetapi ketika dibentuk jamak qaf berada pada urutan yang kedua. Demikian juga huruf lam dan huruf mim semua penempatannya berubah dari bentuk asalnya. Inilah yang dimaksud dengan jamak taksir, jamak yang pecah artinya bentuk mufradnya sudah mengalami perubahan. Lalu bagaimana perubahan daripada jamak taksir itu sendiri? Perubahan yang terjadi pada jamak taksir itu ada 2. Ada yang masuk dalam kategori perubahan yang tampak, yang dalam hal ini perubahan secara zahir. Disebut dengan perubahan zahiri. Ada yang perubahan tersebut tidak tampak. Sehingga di sini disebut dengan perubahan secara takdiri. Yang dimaksud dengan perubahan zahiri, perubahan yang terjadi pada jamak taksir itu kelihatan. Baik secara lafadz, dilihat dari segi harkatnya, maupun dilihat dari segi hurufnya. Tampak jelas terdapat perubahan. Sementara yang dimaksud dengan perubahan secara takdiri, secara harokat maupun secara huruf, itu tidak ada perubahan. Penjelasan selengkapnya mari kita pelajarin bersama. Pada perubahan jamak taksir yang secara tampak atau secara zahiri ini terdapat beberapa ketentuan. Ada kalanya perubahan yang terjadi pada jamak taksir itu dengan cara yang pertama dengan menambah huruf
dengan tidak merubah harokat. Jadi hanya menambah huruf sementara harokatnya tidak mengalami perubahan. Kita ambil contoh seperti lafaz sinwun. Pada lafaz sinwun ini adalah bentuk isim mufrodnya. Harkat dari huruf yang pertama ini adalah harkat kasroh, kemudian nunnya di sini berharkat sukun. Ini adalah bentuk mufrodnya. Ketika lafaz sinwun ini dibentuk jamak taksir menjadi sinwanun. Pada lafaz sinwanun di sini terdapat penambahan huruf, yaitu penambahan huruf alif dan huruf nun. Sementara harokatnya tidak mengalami perubahan, yaitu shotnya tetap berharkat kasroh dan nunnya tetap berharkat sukun. Maka ini adalah perubahan yang pertama dari bentuk perubahan zahiri jamak taksir, yaitu menambah huruf dan tidak merubah harokat. Kemudian ketentuan yang kedua adalah ada kalanya dengan mengurangin huruf dan tidak mengubah harokat. Harokatnya tidak berubah, tapi tetap. Jadi kalau yang pertama tadi adalah menambah huruf dan tidak merubah harokat, yang kedua ini adalah hurufnya dikurangin dan harokatnya tetap tidak berubah. Kita ambil contoh seperti lafaz tukhomatun. Pada lafaz tukhomatun di sini adalah bentuk mufrodnya. Taknya berharkat dhammah, kemudian khoknya berharkat fathah, dan mimnya berharkat fathah. Ketika lafaz tukhomah ini dibentuk jamak menjadi tukhomun. Terdapat satu huruf yang dibuang. Ketika berbentuk mufrad di sini terdapat 4 huruf, namun ketika dibentuk jamak terdapat 3 huruf. Jadi ada 1 huruf yang hilang. Sementara harokatnya tidak mengalami perubahan. Tukhomun, tukhomun, tukhomatun ini harokatnya tidak mengalami perubahan. Ini adalah ketentuan yang kedua dari perubahan yang terjadi pada jamak taksir dengan perubahan secara zahiri. Ketentuan yang ketiga adalah dengan mengganti harokat dan tidak menambah atau mengurangi huruf. Jadi hanya harokatnya saja yang memang berubah, tetapi hurufnya tetap tidak ditambah dan tidak dikurangin. Seperti lafaz asadun. Asadun ini harokatnya fathah dan fathah, sementara ketika dibentuk jamak menjadi usudun. Lafaz asadun terdapat 3 huruf hijaiyah. Demikian pula ketika dibentuk jamak taksir, huruf hijaiyahnya tetap tidak mengalami pengurangan maupun penambahan. Akan tetapi yang berubah di sini adalah harokatnya. Ketika berbentuk mufrad, hamzahnya ini berharkat fathah, sementara sinnya berharkat fathah. Sementara ketika dibentuk jamak taksir, maka di sini terdapat perubahan. Hamzahnya berharkat dhammah, sementara sinnya juga berharkat dhammah. Maka perubahan yang terjadi di sini adalah dengan mengganti harokat tanpa menambah maupun mengurangi huruf yang ada pada bentuk mufrodnya. Ini adalah ketentuan yang terjadi pada perubahan jamak taksir secara zahiri. Selanjutnya ketentuan yang keempat adalah dengan mengganti harokat dan juga menambah huruf.
Jadi mengganti harokat dan menambah huruf sekaligus. Contohnya seperti lafaz rojulun, satu orang laki-laki. Lafaz rojulun di sini adalah bentuk mufradnya. Terdapat 3 huruf hijaiyah. Ketika lafaz rojul di sini dibentuk jamak taksir menjadi rijalun. Pada lafaz rijalun di sini terdapat penambahan huruf hijaiyah, yaitu huruf alif yang diletakkan di tengah-tengah kalimat. Di sini 3 huruf, di sini menjadi 4 huruf. Begitu juga dengan harokatnya. Harokatnya di sini berubah. Yang asalnya ro berharkat fathah, di sini ketika dibentuk jamak menjadi berharkat kasroh. Begitu juga dengan harokat huruf jim yang asalnya dhammah, ini menjadi berharokat fathah. Berarti ini ketentuan yang keempat, yaitu mengganti harokat. Pada lafaz ini bisa kelihatan dan juga sekaligus menambah huruf hijaiyah. Selanjutnya ketentuan yang kelima adalah dengan mengganti harokat dan mengurangin huruf. Jadi harokatnya berubah sekaligus hurufnya dikurangin. Contohnya seperti lafaz tabibun. Pada lafaz tabibun di sini terdapat 4 huruf hijaiyah. Qaf, dhad, ya, dan ba. Demikian juga harokatnya. Qaf berharkat fathah, dhad berharkat kasroh, sementara ya-nya di sini sukun. Ketika dibentuk jamak, maka lafaz qadhibun itu menjadi qudhabun. Lafaz qudhabun di sini terdapat 3 huruf hijaiyah. Berarti di sini terdapat pengurangan 1 huruf hijaiyah. Qadhibun 4 huruf, qudhabun 3 huruf. Berarti 1 huruf yang dikurangin. Begitu juga dengan harokatnya. Harokatnya di sini berubah. Qaf asalnya berharkat fathah, ketika dibentuk jamak, qafnya berharkat dhammah. Selanjutnya dhad di sini asalnya berharkat kasroh, ketika dibentuk jamak, dhadnya berharkat fathah. Inilah ketentuan yang kelima, yaitu mengganti harokat dan mengurangin huruf hijaiyah. Dan ketentuan yang terakhir, yaitu ketentuan yang keenam adalah dengan mengganti harokat selanjutnya menambah serta mengurangin huruf hijaiyah. Jadi mengganti harokat dan menambah serta mengurangin huruf hijaiyah. Contohnya seperti lafaz gulamun. Gulamun ini adalah bentuk mufradnya. Gulamun terdapat 4 huruf hijaiyahnya. Ketika lafaz gulam dibentuk jamak taksir, maka lafaz gulamun akan berubah menjadi ghilman. Kita bisa melihat pada asalnya lafaz gulam terdapat 4 huruf hijaiyah. Ketika dibentuk jamak, maka di sini terdapat 5 huruf hijaiyah. Berarti terdapat penambahan 1 huruf hijaiyah. Harkat daripada lafaz gulamun, ghain di sini berharkat dhammah, sementara lamnya di sini berharkat fathah. Ketika dibentuk jamak, ghainnya berubah harokatnya menjadi kasroh, sementara lamnya disukunkan. Huruf setelahnya lam pada bentuk mufradnya terdapat huruf alif. Sementara ketika dibentuk jamak, huruf alif yang jatuh setelahnya lam itu dibuang. Berarti di sini terdapat pengurangan huruf hijaiyah. Dan setelahnya mim di sini tidak terdapat huruf lain, tapi ketika dibentuk jamak di sini terdapat penambahan huruf alif dan nun. Berarti ini terjadi penggantian harokat, perubahan harokat, dan juga terdapat penambahan huruf hijaiyah sekaligus pengurangan dari huruf hijaiyah. Ini adalah ketentuan perubahan yang terjadi pada jamak taksir, dan perubahan tersebut secara nampak, artinya secara zahir kelihatan di dalam penulisan.
Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada jamak taksir terdapat perubahan secara takdiri. Artinya perubahan yang dikira-kira. Maksudnya perubahan tersebut tidak tampak di dalam penulisan lafadznya. Artinya bentuk mufrad dan bentuk jamaknya itu tidak mengalami perubahan apapun. Sehingga secara sekilas lafadz tersebut bisa disebut dengan bentuk mufrad sekaligus bisa disebut dengan bentuk jamak. Cara untuk membedakannya bahwa lafadz ini berbentuk mufrad atau berbentuk jamak dilihat pada lafadz yang mengiringinya. Bisa jadi lafadz itu berupa isim isyarah atau berupa domer yang ada pada lafadz yang mengiringinya. Perubahan secara takdiri ini atau perubahan yang tidak tanpa ini terjadi pada lafadz-lafadz tertentu, yaitu terdapat 7 lafadz. Yang pertama terjadi pada lafadz dilasun. Ini yang pertama, lafadz dilasun ini bentuk mufrad dan bentuk jamaknya tetap sama. Dilasun maknanya yang mengkilap atau licin. Kemudian yang kedua terjadi pada lafadz shimalun. Shimalun bentuk mufrad dan bentuk jamaknya sama. Shimalun bermakna kiri. Kemudian selanjutnya lafadz fulkun. Fulkun ini bermakna perahu. Ini bentuk mufrad dan jamaknya juga sama. Kemudian lafadz hijanun. Lafadz hijanun bermakna yang pilihan. Ini adalah bentuk lafadz yang keempat. Yang kelima adalah lafadz kinazun. Kinazun ini bermakna onta yang padat dagingnya. Jadi yang dagingnya itu banyak. Ini adalah yang kelima. Selanjutnya lafadz aiftan. Aiftan ini adalah lafadz yang keenam. Maknanya adalah orang kuat yang kasar perangainya. Lafadz aiftan yang keenam. Selanjutnya yang ketujuh terdapat pada lafadz imamun. Imamun ini artinya pemimpin. Ketujuh lafadz tersebut tidak mengalami perubahan terhadap penulisan lafadznya. Artinya bentuk mufrad dan bentuk jamaknya tidak berubah. Sekali lagi, perubahan yang terjadi pada ketujuh lafadz tersebut disebut dengan perubahan secara takdiri karena ketujuh lafadz yang telah kita bahas tadi memiliki bentuk mufrad dan jamak yang sama, namun memiliki perkiraan yang berbeda. Untuk membedakannya, kita bisa melihat kepada lafadz yang mengiringinya. Kita ambil contoh seperti lafadz fulkun. Fulkun ini termasuk dari lafadz-lafadz yang mengalami perubahan secara takdiri. Lafadz hadza fulkun, jikalau lafadz yang mengiringi itu adalah lafadz hadza dan hadza ini merupakan bentuk mufrad yang mudzakkar, maka lafadz fulkun ini juga memiliki makna mufrad. Jadi ini bisa diketahui dengan lafadz hadza. Hadza ini adalah berbentuk mufrad. Akan tetapi jikalau yang mengiringi itu adalah lafadz haula'i fulkun, maka lafadz fulkun di sini mengandung makna jamak. Hal ini bisa dilihat dari lafadz yang mengiringinya, yaitu lafadz haula. Haula ini adalah bentuk jamak dari lafadz hadza. Hadza, hadzani, haula'i. Hadza bentuk mufrad, haula adalah bentuk jamak. Maka lafadz fulkun yang kedua ini adalah bentuk jamak. Fulkun yang pertama mufrad, fulkun yang kedua adalah jamak. Inilah yang dimaksud dengan perubahan secara takdiri pada jamak taksir. Selanjutnya tentang i'rab daripada jamak taksir. Tanda i'rab jamak taksir itu menggunakan tanda i'rab yang asal, yaitu ketika rofa dia dirofakkan dengan
asal tanda dari i'rab rofa yaitu dhammah. Seperti lafaz jaa ar-rijalu. Lafaz ar-rijal di sini adalah jamak taksir yang kedudukannya sebagai fa'il daripada lafaz jaa. Fa'il hukumnya wajib rofa dan tanda rofaknya di sini menggunakan dhammah, dan dhammah adalah tanda asal dari i'rab rofa. Begitu juga ketika dia dalam keadaan nasab, di sini juga menggunakan tanda asal dari i'rab nasab yaitu fathah. Contohnya seperti lafaz ra'aitu ar-rijala. Lafaz ar-rijala di sini berkedudukan sebagai maf'ul. Maf'ul hukumnya wajib nasab. Tanda nasabnya di sini menggunakan fathah, dan fathah merupakan tanda asal dari i'rab nasab. Selanjutnya ketika dalam keadaan jer juga menggunakan tanda asalnya yaitu dengan kasroh. Seperti lafaz minar rijali. Lafaz rijali ini berkedudukan jer karena dijerkan oleh huruf jermin. Tanda jernya di sini menggunakan kasroh, dan kasroh merupakan tanda asal dari i'rab jer. Jamak taksir ini ada dua. Ada yang disebut dengan jamak qillah, ada yang disebut dengan jamak kathroh. Jamak qillah adalah bentuk dari jamak taksir yang menunjukkan makna 3 sampai 10. Sementara jamak kathroh itu menunjukkan makna yang tidak terbatas. Jadi bisa 10 hingga tidak terbatas. Masing-masing daripada jamak taksir qillah maupun jamak taksir kathroh itu memiliki wazan-wazan tersendiri. Wazan-wazan daripada jamak taksir qillah ini ada 4. Yang pertama adalah wazan af'ilatun. Af'ilatun. Contohnya seperti lafaz aslihatun. Aslihatun. Bentuk mufradnya adalah lafaz silahun. Ini wazan yang pertama. Kemudian wazan yang kedua adalah fi'latun. Fi'latun ini adalah wazan yang kedua. Contohnya seperti lafaz fityatun. Fityatun dari bentuk mufrad fata. Fatan adalah bentuk mufrad daripada fityatun. Kemudian wazan yang keempat adalah wazan af'alun. Af'alun contohnya seperti lafaz afrosun. Afros ini merupakan bentuk jamak dari lafaz farosun. Farosun. Farosun, afrosun. Dan wazan yang keempat adalah berwazan af'ulun. Af'ulun ini adalah bentuk wazan dari jamak qillah. Contohnya seperti lafaz anjumun. Anjumun bentuk mufradnya adalah najmun. Ini adalah wazan-wazan dari jamak taksir qillah. Untuk jamak taksir kathroh ini wazannya banyak. Terdapat 23 wazan, dan wazan-wazan daripada jamak taksir kathroh ini akan kita kupas tuntas pada pembahasan selanjutnya. Di antara wazan-wazan tersebut adalah wazan fu'alun. Contohnya seperti lafaz ghurafun dari bentuk mufrad ghurfatun. Selanjutnya contoh wazannya seperti lafaz fi'alun. Contohnya seperti lafaz bid'un. Bid'un ini adalah bentuk jamak dari lafaz bid'atun.
dan lain sebagainya. Inilah fakta-fakta yang ada pada jamak taksir. Silakan untuk memahaminya dengan seksama.